Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ini ada di halaman 55 sampai dengan 57. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 55. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan? Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi seperti ini. Ya. Nah, kemudian cabut sebatang lidi. Ya, satu helai saja kita cabut. Kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Jadi satu buah sapu lidi yang seperti ini terdiri dari banyak sekali lidi ya. Nah, kalau satu helai itu namanya lidi. Nah, sekarang kamu bandingkan menyapu dengan yang ini dengan yang satu buah atau satu helai atau satu batang lidi, bedanya seperti apa? Pasti kalau kamu menggunakan ini adik-adik, pasti tidak akan selesai dengan cepat, bahkan sulit sekali. Ya, jadi tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini ya, dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan dengan teman. Nah, jadi kesimpulannya akan Kak Rina sebutkan saja ya, bahwa ketika kita bersatu, ya, di mana di sini dilambangkan dengan sapu lidi. Ketika kita bersatu, semua pekerjaan atau segala sesuatu menjadi lebih ringan. Kalau kita sendiri, maka banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Ya, itu kesimpulannya ya adik-adik. Jadi, ini terkait dengan persatuan dan kesatuan. Yuk kita lihat. Nah, pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratusan lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Yuk kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adik-adik. Kita isi, ada kolom sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan kolom kedua sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Karina contohkan di sebelah kanan ya. Karina membuat yang sikap ini dulu, yang menunjukkan persatuan kesatuan dulu. Yang pertama kerja bakti dan gotong royong
untuk kepentingan bersama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan dalam menyelesaikan konflik dan lainnya. Yang ketiga, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan lainnya dengan tidak mencampuri urusan peribadatan, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang keempat, tidak membeda-bedakan suku, asal daerah, agama, kebudayaan, dan lain-lain. Lalu sekarang yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ada di kolom sebelah sini ya adik-adik. Yang pertama, tidak mau bekerja sama, bekerja bakti, dan gotong royong. Yang kedua, tidak mau bermusyawarah, suka bertikai. Bertikai itu seperti bertengkar ya adik-adik atau berselisih, bertengkar, dan provokatif. Provokatif itu kayak suka manas-manasin gitu ya adik-adik ya. Misalnya, iya nih Pak RT-nya nggak becus nih kerjanya gitu. Nah, itu provokatif. Kita memancing orang lain supaya setuju dengan maksud kita yang tidak baik. Kemudian membenci agama yang dianut oleh orang lain dan mengganggu ibadah agama lain. Kemudian yang keempat, memilih teman hanya yang seagama, satu suku, satu daerah, dan yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Pastinya kalau kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, hidup akan terasa aman, damai, karena semua orang saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling toleransi ya adik-adik. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing adalah yang paling dipentingkan oleh masyarakat. Ya. Nah, jadi adik-adik, di sini persatuan dan kesatuan sangat penting. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!